Shalom. Nah, di tempat ini saya sering kali datang. Setiap kali liburan ke Malang pasti mampir. Tapi ini merupakan kali pertama saya beribadah bersama dengan jemaat, tapi juga berdiri dan menyampaikan firman Tuhan di gedung yang baru. Saya masih ingat saya pernah satu kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat yang Lorejo ya, waktu saya mungkin masih mahasiswa kalau tidak salah, atau tidak, sudah menikah juga Bapak dan Ibu Adi Eli ya, jadi pasti uh, sudah saya sudah tamat begitu ya. Tapi ya itu dulu sekali ingatan yang lama ketika saya masih di Karis waktu itu ya. Oke, tanpa berpanjang kata, mari kita buka firman Tuhan. Jangan, tadi saya sudah disapa ya, perlu perkenalkan diri lagi. Saya Medolina Dupe nama lengkapnya, tapi lebih sering dipanggil Kak Doli, Teacher Doli, Ibu Doli, Oma Doli, begitu ya. Tergantung siapa yang panggil. Tapi kalau Pak Joseph di belakang panggilnya Teacher Doli. Saya kaget karena dulu mantan murid saya. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. God's perfect plan. Minta maaf kalau mungkin nanti hanya sedikit-sedikit saya bahas tentang damai sejahtera sepanjang damai sejahtera di tengah keluarga, karena memang kalau tidak salah hari ini ada pergantian mimbar, tapi kemudian Pak Samuel terganggu kesehatan. Pak Samuel terganggu kesehatan, dan biasa ada yang bilang kan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, dan yang diderita hambanya adalah sakit gigi sehingga tidak bisa melayani. Dan kebetulan pada kemarin malam kami sempat reuni tipis-tipis begitu ya, antara Ibu Halawa, kemudian Pak Adi Eli, Pak Jeffrey, dan Pak Estra, karena kami seangkatan, dan akhirnya diputuskan dibuang undi dan saya yang dapat undi begitu ya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Jadi karena keterbatasan maka kita akan belajar itu dari Yusuf. Bukan karena saya ingat bahwa di jemaat sini ada yang namanya Yosef begitu ya, tapi ya God's perfect plans from Joseph story. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama tentang riwayat keluarga. Kalau kita bicara tentang riwayat keluarga Yusuf, siapa sih yang tidak kenal Yusuf? Orang tuanya pasti kita semua, apalagi kalau anak-anak sekolah minggu. Mungkin kalau sudah besar agak lupa-lupa ingat siapa sih papanya Yusuf, siapa sih mamanya Yusuf. Tapi kalau anak sekolah minggu biasanya kenal begitu ya. Ayah Yusuf adalah Yakub bin Ishak bin Abraham. Jadi ini Yusuf yang di Alkitab ya, bukan Yosef yang di sini. Kemudian itu bisa kita tahu di dalam Kejadian 29 ayat 28 ya. Maka Yakub berbuat demikian, dia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istri. Ini kisah perkawinan antara Lea dan Rahel dengan Yakub. Dan dari perkawinan dengan Rahel inilah maka mereka mendapatkan Yusuf begitu ya. Kejadian 30 ayat 23 dan 24. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi orang tuanya Yakub, ayahnya Yakub, ibunya Rahel. Tapi Yusuf bukan hanya memiliki satu orang ibu, dia juga memiliki beberapa ibu tiri. Karena memang ayahnya istri pertama nama Lea, tapi kemudian dapat bonus 2.
Dari masing-masing istri kasih bonus satu, Lea kasih bonus satu, Rahel kasih bonus satu. Jadi Yusuf ini memiliki ibu tiri, Lea, Bilha, dan Silpa. Satu keluarga yang kompleks ya menurut saya begitu. Tapi bukan hanya orang tua yang kita mau bahas, kita juga bisa melihat saudara kandung dan saudara tiri. Seperti doa dari ibunya ketika melahirkan Yusuf, dia rindu bahwa ada seorang anak lagi, dan karena itu dari 13 orang anak yang dimiliki oleh Yakub ini, Yusuf punya satu saudara kandung. Satu saudara kandung, satu ayah, satu ibu yang bernama Benyamin. Kejadian 44 ayat 20. Dan kami ini ketika saudara-saudara Yusuf berhadapan dengan Yusuf setelah dia menjadi petinggi di Mesir, walaupun mereka belum tahu kalau dia itu adalah saudara mereka. Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. 13 bersaudara, satu saudara kandung, sisanya adalah saudara tiri. Tapi apakah saudara tiri yang mengasihi dia? Tidak. Saudara tiri yang justru membenci Yusuf karena menjadi kesayangan ayah mereka. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan bukan hanya kita tahu kemudiannya, bukan hanya tidak mau menyapa dia dengan ramah, tapi di kemudian hari rasa benci itu, rasa iri itu kemudian mengakhirkan perbuatan tercela yang dilakukan kakak terhadap seorang adik dengan rencana membunuh, tapi kemudian diganti dengan menjual dia menjadi budak di tanah asing. Itu adalah orang tua dan saudara-saudara Yusuf. Bagaimana bisa slide-nya dijalankan? Kalau tidak salah ini sudah slide yang ketiga. Slide berikut. Sekarang kita masuk bagian C, istri dan anak. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 45 dikatakan, lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Keren ya, Yusuf ini istrinya dipilihkan oleh raja loh. Yang jadi comblangnya adalah raja. Kemarin kami reuni di kampus dan ada salah seorang kakak tingkat yang kemudian datang juga karena anak akan mewisudakan anaknya begitu, anaknya akan diwisuda, jadi hadir bersama istri dan ketemu, kami reuni dan saya bilang kepada anaknya, saya loh yang jadi mak comblang papa dan mamamu. Nanti kalau yang cewek akan telepon karena yang pemamanya sekolah di STT yang lain, telepon cari Kak Doli, mau bicara dengan Kak Doli. Oh iya saya datang. Saya mau bicara dengan ini. Oh iya tunggu ya, tutup ya, saya panggil. Nanti saya pergi telepon ke Asrama Putra, Pak ini nanti sebentar lagi ada telepon, silakan. Atau titip surat, maka itu akan disampaikan kepada saya. Tapi bersyukur kemarin bertemu sudah menghasilkan 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Lalu bagaimana dengan pernikahan Yusuf? Yusuf mempunyai 2 orang anak. Kejadian 41 ayat 51-52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Inilah riwayat keluarga Yusuf. Bagian yang kedua kita akan bahas tentang riwayat karirnya Yusuf. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, walaupun Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub, bukan berarti dia anak yang manjanya berlebihan di rumah. Saya masih ingat ketika kami sekolah teologi, kami itu bagian dari pembentukan kami adalah kerja praktis. Dan ada satu adik tingkat yang menolak untuk kerja praktisnya itu membersihkan toilet.
Saya di rumah tidak pernah membersihkan toilet gitu ya. Dan saya bilang kepada adiknya, Dek, sama, saya juga di rumah tidak pernah. Saya di rumah itu mau minum saja orang ambil. Tapi kita sudah menyikapi, kita sudah menanggapi panggilan Tuhan dan kita dibentuk di sini. Tidak bisa tidak. Cuci, tidak bisa tidak. Bersihkan. Jangan ingat dulu. Tapi banyak orang tua kan karena sayang anak, biasanya anak dimanjat, tidak boleh, biar aja ada kakak yang nanti akan ini. Tidak boleh, tidak boleh. Yusuf walaupun anak yang sangat disayang oleh ayahnya, dia biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Bahkan dalam usianya yang masih belia itu, dia bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar anak bawang karena tidak ada kegiatan yang lain atau tim penggembira. Dia ikut bekerja mengembalakan kambing dan domba. Namun di dalam bagian kedua ini, dalam riwayat karirnya Yusuf, kita hanya akan bahas tentang apa yang Yusuf kerjakan di tanah perantauan. Yang pertama, Yusuf menjadi pembantu rumah tangga. Kalau bahasa kerennya sekarang, Yusuf ini menjadi TKI, tenaga kerja Israel. Karena dia bekerja di Mesir ya. Yusuf seorang yang rajin bekerja. Dan ketika dia menjadi pembantu di rumah Potifar pun dia membuktikan diri dengan menjadi pekerja yang rajin. Hasil kerajinannya dia mendapatkan kepercayaan dari Potifar. Kejadian 39 ayat 6. Salah seorang teolog Kristen berkata begini, John Gill, tuannya tidak mengurus apapun juga tetapi menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Mempercayainya dengan uang dan rekeningnya dan dengan semua pengelolaan urusannya. Yusuf menjadi tangan kanan Potifar. Si anak kesayangan itu menjadi pembantu kesayangan sang tua. Tapi juga menjadi sasaran nafsu berahi sang nyonya. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Yusuf yang meskipun masih muda, ingat ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya itu, dia baru berumur 17 tahun. Dan ketika dia digoda dikatakan selang beberapa waktu, tidak jelas beberapa waktu ini, a few moments later ketika dia baru mulai bekerja, a few days later, a few weeks later, atau a few years later. Kita tidak tahu mau beberapa menit kah, jam kah, hari kah, minggu kah, atau tahun. Tapi istri Potifar mulai tergoda. Mungkin baru beberapa bulan atau tahun berlalu, 1 tahun. Dan sang nyonya memperhatikan Yusuf lalu jatuh hati kepadanya. Tapi Yusuf yang muda itu tidak memanfaatkan kondisi dan kesempatan. Dia selalu menolak dan bahkan memilih untuk melarikan diri dan dipenjara. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara. Dari anak kesayangan harus meniti karir menjadi seorang TKI di Mesir. Tapi kemudian harus masuk dalam penjara. Tapi kita tahu di dalam penjara dia bukan sekedar menjadi tahanan penjara. Di dalam penjara dia menjadi manajer di penjara ya. Kejadian 39 ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Menurut Geneva Study Bible dikatakan kalau Yusuf tidak kasih perintah, that is nothing was done without his commandment. Kalau Yusuf tidak kasih perintah untuk melakukan sesuatu di dalam penjara atau untuk tahanan-tahanan yang lain, maka tidak ada yang berani melakukan hal itu. Sesuatu yang luar biasa. Dari pembantu rumah tangga, walaupun masuk penjara, tapi di dalam penjara dia menjadi manajer. Jadi ada peningkatan karir begitu ya. Namun bukan hanya sekedar menjadi manajer kesayangan kepala penjara.
ternyata Yusuf juga punya kelebihan yang lain, yaitu atau mungkin pekerjaan sampingan selain jadi manajer, dia punya side jobs biasanya, usaha sampingan sebagai penafsir mimpi. Kita tidak tahu apakah Yusuf menagih bayaran begitu ya. Tapi dikatakan secara eksplisit Alkitab tidak mengatakan berapa lama ya Yusuf di penjara, tetapi berdasarkan Kejadian 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya 17 tahun, dia keluar dari penjara itu 30 tahun, jadi ada 13 tahun Yusuf di penjara, atau Yusuf dia bekerja di rumah Potifar dan di penjara itu ada 13 tahun. Dan di dalam 13 tahun itu tidak tahu bagaimana pembagiannya, tidak ada informasi jelas. Apakah 3 tahun di rumah Potifar, lalu 10 tahun di dalam penjara, ataukah justru 10 tahun di rumah Potifar dan 3 tahun di dalam penjara. Tapi yang pasti Yusuf di penjara itu lebih dari 2 tahun. Kalau kita berandai-andai Yusuf kerja di rumah Potifar itu adalah 3 tahun, maka 10 tahun Yusuf di penjara. Dan dalam masa-masa menjalani hukumannya, Allah bukan saja menyertai dia dan menjadikannya tangan kanan kepala penjara, tetapi Allah juga memberikan kepadanya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Ellicott's komentari berkata begini, di Mesir menafsirkan mimpi adalah tugas dari orang-orang yang terlatih untuk tujuan itu, yang disebut sebagai penyihir dan orang bijak. Itu memang pekerjaan mereka menafsirkan mimpi. Tapi ketika Yusuf mengatakan bahwa ceritakanlah kiranya mimpimu kepadaku, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Yusuf sementara menyangkal bahwa seni dan pelatihan untuk menafsirkan mimpi itu sebenarnya tidak berguna. Dengan kata lain, orang yang menafsirkan mimpi itu tidaklah punya keahlian apapun, atau mereka bisa saja hanya berbohong, karena sebenarnya yang menafsirkan mimpi itu adalah Allah. Dan Yusuf bukan hanya mendengar mimpi mereka, tapi dia juga mengartikan mimpi mereka, dan apa yang diartikan itulah yang tepat terjadi. Juru minum dan juru roti raja mengalami kejadian yang sesuai dengan penafsiran mimpi Yusuf. Dan bayaran yang Yusuf tagih itu sebenarnya hanyalah meminta mereka agar mengingat dia saat sudah dipulihkan kondisinya. Tapi kita tahu bersama bahwa Yusuf tidak diingat. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Namun satu hal yang harus kita ingat dari kisah Yusuf yang dilupakan oleh manusia ini, bahwa memang lebih baik pada saat itu Yusuf dilupakan. Sebab kalau Yusuf diingat oleh kepala juru minum atau juru roti ketika mereka keluar dan mengalami pemulihan daripada kedudukan mereka, maka Yusuf keluar saat itu juga. Dia bisa jadi tetap kerja jadi sipir penjara, atau dia bisa jadi pembantu lagi, tapi pasti tidak akan kembali ke rumah Potifar, atau dia bisa bikin usaha penafsir mimpi. Tapi justru karena Yusuf dilupakan oleh manusia itulah, dari seorang buangan, mantan pembantu rumah tangga, bahkan mantan narapidana itu, Yusuf menjadi perdana menteri. Karirnya sebagai perdana menteri diawali dengan mimpi. Walaupun kali ini yang bermimpi bukan Yusuf, melainkan penguasa negeri itu. Dari Kejadian 41 ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, dan ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Yusuf bukan hanya berhasil mengartikan mimpi Firaun, dia bahkan mampu memberikan solusi atas peristiwa yang akan terjadi, dan usulnya dipandang baik oleh Firaun. Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ingat, dia baru keluar dari penjara.
tapi bagaimana mereka menghargai Yusuf. Bahkan di dalam ayat berikutnya, rasa penghargaan itu diwujudkan dengan mengakui Tuhan yang Yusuf sembah dan juga mempercayakan pekerjaan besar itu kepadanya. 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Dilanjutkan ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sungguh satu perjalanan karir yang luar biasa. Pembantu rumah tangga, mantan narapidana. Tapi Tuhan bisa angkat menjadi Perdana Menteri. Dan ini akan menghantar kita pada bagian yang ketiga. Pelajaran rohani bagi kita. Next slide. Next slide. Ada 3 pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama adalah kondisi manusia bisa dan pasti akan berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Kondisi manusia bisa dan pasti akan berubah, tetapi Tuhan kita tetap sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf, sungguh seperti roda yang berputar, bukan? Di rumah bapaknya ia anak kesayangan. Dia berpakaian indah. Tetapi dalam semalam statusnya berubah menjadi orang buangan yang kemudian dijual sebagai budak, bahkan menjadi tahanan. Yusuf ditinggalkan oleh keluarganya. Dia menjadi yang terasing. Tetapi ada satu pribadi yang tetap ada bersama-sama dengan dia. Joseph Benson berkata, when Joseph had none of his relations with him, he had his God with him, even in the house of the Egyptian. Ketika Yusuf tidak punya saudara-saudara bersama-sama dengan dia, dia punya Allah. Bahkan di dalam rumah seorang Mesir pun Allahnya tetap ada bersama-sama dengan dia. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21 Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjaranya. Tuhan tetap sama. Tuhan yang menyertai Yusuf di rumah bapaknya. Tuhan yang sama yang menyertai Yusuf di rumah Potifar. Tuhan yang sama juga yang menyertai Yusuf di dalam penjara. Dan Tuhan yang sama yang menyertai dia ketika dia sudah menjadi pemimpin bangsa. Statusnya berubah, kondisinya berubah, tapi Tuhannya tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak mama yang dikasihi oleh Tuhan. Oh, ini gaya orang di Kupang. Kalau di Kupang bapak mama yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu kondisi yang kita alami saat ini. Kondisi saya pun turun naik seperti berat badan saya. Bahkan kita punya perasaan, apalagi yang perempuan perasaannya. Kadang-kadang turun naik, berubahnya pasti berubah. Tetapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita tetap sama walaupun kondisi kita berubah-ubah. Karena itu ketika kita mengalami perubahan kondisi, ketika kita mengalami tekanan yang menurut kita Tuhan saya sudah tidak sanggup lagi. Ingat fakta ini. Kita, kondisi kita, keadaan kita, bahkan kita sendiri mengalami perubahan. Secara fisik, secara emosional, secara spiritual pun kita mengalami pertumbuhan, perubahan. Tuhan kita tetap sama. Kemarin di dalam acara kelulusan, pengkhotbahnya mengatakan begini. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan itu tidak terbagi-bagi. 10% di Bapak, 10% di Ibu Marlina, 10% di Eyang. Tidak. Tuhan ada 100% di Ibu Marlina, 100% bersama dengan Bapak, 100% bersama dengan Eyang,
100% Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Masing-masing kita tidak terbagi-bagi. Dan dia ada bersama-sama dengan kita secara utuh. Dan dia juga terlibat sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dia terlibat sepenuhnya di dalam kehidupan Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memakai semua penderitaan. Pelajaran rohani bagi kita bahwa Allah memakai semua penderitaan Yusuf sebagai persiapan untuk tanggung jawab besar yang akan dia pikul. Expositoris Dictionary Text mengatakan begini. Yusuf akan menjadi penguasa sebuah bangsa yang besar. Untuk menyelamatkan kehidupan sebuah bangsa, dia harus dipersiapkan untuk pekerjaan itu dengan penderitaan, dengan kerja keras dan pencobaan. Istilah kerennya itu no pain, no gain. Tanpa kesakitan tidak ada hasil. Tapi demikian juga dengan kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau Allah mau pakai kita, dia pasti akan perlengkapi kita. Kalau Allah mau pakai kita, dia pasti akan bentuk kita. Pasti ada air mata. Di dalam pelayanan bersama-sama pasti ada tantangan. Tetapi ingat sekali lagi bahwa semua itu Tuhan mau pakai. Tuhan pakai untuk bentuk kita karena dia punya rencana besar bagi kita. Saya masih ingat gereja ini awal-awal mengalami tantangan yang begitu luar biasa, bukan? Itu menjadi pokok doa kami ketika kami menjadi mahasiswa. Tapi lihatlah sekarang apa yang Tuhan buat bagi gereja ini. Gedung yang indah, bukan? Sesuatu yang luar biasa sementara Tuhan kerjakan bagi jemaat juga, bukan? Allah memakai penderitaan orang-orang percaya sebagai persiapan untuk tanggung jawab yang besar yang dia mau kasih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam semua kondisi, keadaan, situasi yang berubah-ubah, penderitaan, tantangan yang kita hadapi, dalam keluarga, di dalam diri kita, dalam pelayanan bersama, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Ingat satu hal, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu itu, dia sementara bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Yang mungkin kebaikannya tidak bisa kita lihat. Yusuf 13 tahun dia tidak melihat kebaikan Tuhan. Tetapi ketika waktunya telah tepat, Tuhan mengeluarkan dia dan menjadi penguasa. Apapun yang kita sementara jalani saat ini, jika ada kita sementara berada dalam penderitaan, ingat satu hal ini. Allah sementara bekerja. 13 tahun penderitaan yang dia alami tanpa putus. Dimulai dari pembuangan di dalam sumur, dilanjutkan sebagai budak, kemudian menjadi tahanan. Sesuatu yang luar biasa. Tapi yang ketiga pelajaran bagi kita. Yusuf tidak menjadikan penderitaannya yang berkepanjangan itu sebagai alasan untuk sakit hati kepada Tuhan. Sebentar dulu ya, saya bisa foto saya. Sebagai bukti bahwa saya aktif. Sebagai bukti bahwa saya juga melayani untuk laporan ke gereja. Ingat, 13 tahun penderitaan itu tanpa putus. Dibuang dari anak kesayangan, dibuang dalam sumur. Di dalam beberapa bagian firman Tuhan ketika saudara-saudaranya sudah tahu bahwa itu Yusuf yang mereka buang, itulah yang berdiri di depan mereka menjadi penguasa. Mereka sempat berkata, bukankah waktu di dalam sumur itu dia berteriak minta tolong, tapi kita mengabaikan? Bagaimana perasaan kita? Kita tahu saudara kita yang buang kita ke dalam sumur. Kita berteriak minta tolong. Dan mereka mengabaikan. Lalu mereka menjual dia. Tidak jadi bunuh tapi jual. Tapi itu juga bukan sesuatu yang baik. Dia dipenjara. Padahal ingat, waktu dia umur 17 tahun, Allah sendiri memberikan visi kepada Yusuf. Memberikan mimpi kepada Yusuf. Engkau akan menjadi pemimpin yang besar.
Tetapi kenyataannya saat itu tidak sejalan dengan mimpi. Ingat, kalau kita baca kisah Yusuf, Yusuf tidak pernah sekalipun menyalahkan Allah. Yusuf tidak pernah menjadikan penderitaannya itu sebagai alasan untuk sakit hati dengan Allah, lalu berbalik menyembah dewa-dewa Mesir. Tuhan ada di mana ketika saya masuk dalam penjara? Lebih baik ketika saya keluar, saya menyembah dewa Mesir. Tidak. Yusuf tetap setia. Dia tetap percaya pada Allah yang diimaninya itu. Bagaimana dengan kita? Seringkali ketika ada penderitaan, lalu kita bertanya, Tuhan ada di mana? Lalu kita berbalik. Saya sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, minta jodoh, Tuhan tidak kasih. Muslim lewat. Itu jodoh saya. Salah seorang adik tingkat kami, sekolah teologi, entah sampai tamat atau tidak. Berbalik, hanya karena sakit hati, putus pacar dengan mahasiswa, teman seangkatannya kak. Banyak yang saya sudah berdoa berulang-ulang kali. Minta Tuhan sembuhkan dan Tuhan tidak sembuhkan. Biarlah saya pergi menjadi mualaf. Berapa banyak dari kita karena masalah kecil, kita lalu sakit hati dengan Tuhan. Lalu kita berbalik dari Tuhan. Kita melupakan semua kebaikan-kebaikannya di masa yang lalu. 13 tahun berlalu, Yusuf tetap percaya pada Allahnya. Dia memilih untuk tidak sakit hati. Karena dia percaya bahwa Allah sementara mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Damai sejahtera di tengah keluarga pasti ada kalau kita tidak pernah sakit hati dengan Tuhan atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tangisan, air mata, sukacita, kegembiraan, sakit, penyakit, apapun yang kita hadapi, damai sejahtera Allah akan tetap ada, melampaui segala akal dan pikiran kita. Kalau kita tidak pernah ketika menghadapi hal-hal yang buruk, sakit hati dan menyalahkan Tuhan. Mau punya damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, belajar dari Yusuf. Bersyukur atas semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Allah sementara akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan tetap percaya atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Belajar dari Yusuf. Tetap setia dan percaya penuh pada pimpinan Tuhan yang tidak pernah keliru. Pada rencana Tuhan yang sempurna. God's perfect plan. Karena itu jangan kendor dan hilang pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari